Oke, bagian selanjutnya dari bab ini adalah persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah persamaan matematika yang melibatkan logaritma di dalamnya ya. Kita lihat contohnya. Contohnya ada 2 log x sama dengan 8. Tuh, lihat ada logaritmanya, ada x-nya ya, berarti persamaan logaritma, ada sama dengannya juga. Kemudian 2 log yang lebih susah, misalnya 2 log x min 3 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian kita belajar bentuk pertama dari persamaan logaritma, yaitu a log fx sama dengan a log p. Dengan a, seperti kita tahu basis harus lebih besar dari 0 dan basisnya nggak boleh 1. Nah, untuk penyelesaiannya kalian harus pakai 2 langkah, yaitu yang pertama kalian harus cek syaratnya. Seperti kita tahu bahwa syarat dari logaritma dalamnya itu nggak boleh negatif ya, kalau nggak bisa dihitung. Jadi kita punya syarat fx-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian penyelesaiannya tinggal dicoret aja logaritmanya karena udah sama persis. Itu tinggal fx sama dengan p. Seperti itu ya. Contoh soal 1, kita punya bentuk paling sederhana dari ini adalah 2 log x sama dengan 2 log 7. Kita cek syaratnya dulu. Syaratnya adalah x harus lebih besar dari 0. Nah, ini kita nggak bisa sederhanain, jadi kita tinggalin aja syaratnya seperti ini. Baru pindah ke solusi ya. Solusinya adalah 2 log x sama dengan 2 log 7. Tinggal dicoret aja, 2 lognya dicoret seperti ini. Hasilnya adalah x sama dengan 7. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita lihat apakah benar 7 lebih besar dari 0. Ini kan tadi syaratnya x lebih besar dari 0 ya. Apakah benar 7 lebih besar dari 0? Oh, betul. Kalau betul, berarti ini diambil sebagai jawaban. Jawaban yang sah ya. Kalau salah, berarti himpunan kosong. Kayak gitu aja. Nah, kita masuk ke soal yang lebih sulit dikit, yaitu contoh soal 2. 2 log x min 2 sama dengan min 2. Kita lihat dulu 2 log x min 2 sama dengan... Nah loh, tadi kan kanannya logaritma juga ya. Kenapa ini nggak ada logaritmanya guys? Jadi kita harus munculin logaritma. Nah, caranya gampang. Lihat aja ke sini, basisnya 2 kan ya? Berarti min 2 kali 2 log 2. Karena min 2 itu artinya min 2 kali 1 kan ya, dan 1 itu 2 log 2. Gampang kan? Terus tinggal naikin aja min 2 nya ke belakang. 2 log x min 2 sama dengan 2 log 2 pangkat min 2. Seperti itu penjelasannya ya. Tapi nanti lain kali kalian nggak usah kayak gini. Ini makan waktu dan rugi satu baris ya. Langsung aja tulis 2 log 2. Karena kita pengen basisnya 2, kamu langsung tulis 2 log 2. Nah, ini min 2-nya langsung ke atas. Tuh, gitu. Lebih cepat ya. Nah, sehingga kita bisa tulis syaratnya dulu. Syaratnya adalah x min 2 harus lebih besar dari 0. Ini bisa disederhanain dengan cara pindahin 2-nya ke kanan. Berarti x lebih besar dari 2. Setelah dapat syarat, baru kita masuk ke solusi. Solusinya adalah tinggal dicoret aja. 2 log x min 2 sama dengan 2 log 2 ya. 2 pangkat min 2. 2 log 2 lognya kita coret. Sebenarnya bukan dicoret sih ya, sama denganin ya, ekuivalen. Nah, jadi x min 2 sama dengan 1/4. 2 pangkat min 2 itu 1/4 kan ya. Berarti x sama dengan 2/4 guys, atau 9/4. Nah, ini adalah nilai x-nya. Terus kita harus cek apakah benar 2-nya itu lebih besar dari x-nya itu lebih besar dari 2, karena tadi kita punya syarat ya. Kita harus cek. Dan ternyata benar, 9/4 itu lebih besar dari 2. Sehingga jawabannya adalah valid. Oke, kita masuk lagi ke yang lebih ribet lagi. Karena kali ini ada penjumlahan, tapi logaritmanya udah sama semua ya. Nah, logaritmanya udah sama semua, kita harus gabungin dulu. Tapi ingat, sebelum kita gabungin, selalu cek syarat dulu ya. Syarat. Begitu baca soal, langsung cek syarat. Syaratnya adalah yang x min 2 harus lebih besar dari 0. Kita punya 2 logaritma sekarang, berarti syaratnya ada 2. Ya, ini x lebih besar dari 2. Ya, ini x lebih besar dari min 2. Nah, kalau udah, si syarat ini harus digabungin guys. Ya, nantilah kita di belakang aja ya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah kamu tulis lagi solusi.
Untuk solusinya kamu tulis soalnya 2 log x min 2 ditambah 2 log x tambah 2 sama dengan 2 log ini. Oke, terus nah yang ini kita nggak bisa langsung coret duanya, 2 lognya nggak bisa dicoret ya, karena masih ada penjumlahan. Harus benar-benar tunggal di kiri dan di kanan. Berarti kita harus pakai sifat dulu. Sifatnya yang mana? Sifat penjumlahan. Penjumlahan berarti berubah menjadi kali. Ini lihat cara nulisnya ya, pakai kurung besar, kemudian 2 log 5. Nah, sekarang udah tunggal logaritmanya, baru bisa dicoret. Sisanya tinggal x kuadrat minus 4, ini saya capit kepiting. Hasilnya x kuadrat min 4 sama dengan 5. Kemudian x kuadrat sama dengan 4-nya pindah ke kanan jadi 9. X sama dengan plus minus, jangan lupa akar 9. X sama dengan plus minus 3. Berarti kita punya dua jawaban. X sama dengan 3, X sama dengan minus 3. Tinggal dicek syaratnya. Syaratnya adalah X-nya harus lebih besar dari 2. Dan juga X-nya harus lebih besar dari min 2 ya. Yang memenuhi yang mana? Jelas yang 3. Yang 3. Kenapa? Karena dia lebih besar dari 2. 3 lebih besar dari 2. Dan juga 3 lebih besar dari min 2. Berarti oke. Tapi kalau yang ini min 3 lebih besar dari 2, enggak ya, udah salah. Kalau satu udah salah, berarti jawaban dia tidak valid. Jawabannya tinggal 3 aja ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk kedua. Bentuk kedua a log fx sama dengan a log gx. Kirinya fx, kanannya gx ya. Jadi ada 2x sekarang. Kalau tadi kirinya x, kanannya angka. Kalau sekarang x sama x. Nah, karena lognya ada 2 biji, jadi syaratnya juga ada 2, fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0, kayak yang tadi contoh soal terakhir ya. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Masih sama sih, a lognya dicoret. Nah, coba kita lihat. Di sini kita langsung buka syaratnya dulu. Syaratnya itu yang pertama x lebih besar dari 0, dapat dari sini ya. Yang kedua dari sini 2x tambah 1 itu lebih besar dari 0. Pokoknya dalam logaritmanya harus lebih besar dari 0. Min 1, x lebih besar dari min setengah. Nah, dua syarat ini harus terpenuhi. Kemudian solusi. Solusinya bisa langsung dicoret guys. 2 log x sama dengan 2 log buka kurung 2x tambah 1. Ini udah sama persis. Kita coret-coret. Hasilnya tinggal x sama dengan 2x tambah 1. Pindahin ke kiri. Min x sama dengan 1. X sama dengan minus 1. Oke. Udah, kita lihat apakah min 1 lebih besar dari 0. Apakah min 1 lebih besar dari 0? Oh, tentu saja tidak. Kalau tidak, berarti ini bukan jawabannya ya. Jadi untuk yang ini nggak ada jawaban guys. Himpunan kosong. Selanjutnya contoh soal 2, ini ada yang lebih ribet lagi, mengandung apa itu namanya, kuadrat ya. Syaratnya adalah x kuadrat min x min 1 lebih besar dari 0. Ini saya mau ajarin dua cara ya untuk yang ini, karena udah mulai ribet nih. Nah, seperti yang kita tahu, yang sebelah kiri itu pertidaksamaan kuadrat ya. Berarti harus ikutin langkah-langkah pertidaksamaan kuadrat. Cuman masalahnya yang ini tuh nggak bisa difaktorin guys. Kalau pakai rumus ABC bisa sih ya, tapi nggak bisa difaktorin. Nah, oke. Nah, untuk soal seperti ini kita tahu x lebih besar dari min 7, tapi useless juga ya. Nah, untuk soal seperti ini yang agak susah pemfaktorannya, kalau kalian pakai rumus ABC makan waktu kan ya. Nah, kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah langsung solusi guys. Langsung solusi, jadinya 2 log buka kurung x kuadrat min x min 1 sama dengan 2 log buka kurung x tambah 7. Nah, kita coret 2 lognya karena dia udah tunggal kiri kanan. Tinggal x kuadrat min x min 1 sama dengan x tambah 7. Kita pindahin ke kiri. Karena mau cari x-nya, kita pindahin ke kiri seperti ini. Kemudian kita faktorin, jadinya x min 4, x plus 2 sama dengan 0. Dapat x sama dengan 4, x sama dengan min 2. Nah, jadi syaratnya nggak perlu ditulis guys. Kemudian syaratnya gimana Pak? Oh, gampang. Ini kan tadi saya bilang syarat itu dalam logaritmanya nggak boleh negatif kan ya. Jadi kita tinggal cek, masukin ke sini. Kalau x sama dengan min 2, x tambah 7-nya itu hasilnya min 2 tambah 7 kan.
hasilnya 5, dan 5 itu lebih besar dari 0, positif, boleh. Tapi kalau kita masukin ke x kuadrat min x min 1 masih positif nggak ya? Coba kita lihat, min 2 kuadrat min 2 min 1. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 2 kurang 1 masih 5. 5 juga lebih besar dari 0. Tuh kan dua-duanya memenuhi kan, lebih besar dari 0, berarti yang min 2 diambil sebagai jawaban. Bagaimana dengan yang 4? Yang 4 saya mau cobain ke x tambah 7 dulu ya. Yang 4 pakai warna biru. Cek x tambah 7. X tambah 7 itu berarti 4 tambah 7 sama dengan 11. Dan 11 itu lebih besar dari 0. Oke. Kemudian yang x kuadrat min x min 1 itu berarti 16 kurang 4 kurang 1 ya. Hasilnya adalah 11. 11 juga lebih besar dari 0. Dua-duanya oke. Kayak gitu. Ya, jadi syaratnya itu langsung dimasukin ke soal lagi. Biar nggak usah terlalu panjang tadi ya. Kita harus pakai rumus ABC lah dan sebagainya. Angkanya jelek guys. Jadi ada dua cara untuk ngecek solusi ya. Kemudian yang nomor 3, contoh soal 3, kita punya 2 log buka kurung min x tambah 5 ya. Kemudian kita punya 2 log in. Nah, ini bisa pakai syarat guys. Syarat, karena itu sederhana banget ya. Syaratnya adalah min x tambah 5 harus lebih besar dari 0. Kemudian x tambah 3 juga harus lebih besar dari 0. Jadi kita dapat min x lebih besar dari min 5, x lebih besar dari min 3, x lebih kecil dari 5 ya. Min 5 bagi min 1. Ingat kalau dibagi itu berarti tandanya harus berubah. Dah, syarat udah, tinggal solusi. Nah, solusinya agak susah guys, karena di kanannya ada angka min 2. Belum boleh dicoret. Solusinya adalah 2 log min x tambah 5 sama dengan 2 log buka kurung x tambah 3. Nah, yang min 2 nya saya mau ubah pakai cara yang tadi. 2 log 2 nya kamu tulis dulu, terus si 2 ini naik ke pangkat 2 tuh gitu ya. Jadi muncul logaritmanya. Nah, yang sebelah kanan kalau kamu perhatiin dia ada pengurangan logaritma ya. Harus pakai sifat. Pengurangan logaritma itu sifatnya apa? Jadi pembagian. X tambah 3 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Kayak gitu. Nah, 2 lognya udah sama persis. Kita coret. Sisanya tinggal min x tambah 5 sama dengan x tambah 3 per 4 kali silang min 4x tambah 20 sama dengan x tambah 3. Kemudian pindahin min 5x sama dengan minus 17. X sama dengan 17 per 5. 17 per 5 itu sekitar 3,4 ya. 3,4. Apakah benar 3,4 itu lebih kecil dari 5? 17 per 5 lebih kecil dari 5, betul ya. Kemudian 17 per 5 juga lebih besar dari min 3, betul juga. Nah, dua-duanya betul, berarti ini jawaban yang valid. Ya, yang selanjutnya adalah bentuk yang ketiga, yaitu persamaan logaritma yang mengandung persamaan kuadrat juga ya. Jadi kita punya a log kuadrat fx ditambah a log fx ditambah c sama dengan 0. Ini mirip sama yang kemarin persamaan eksponen yang mengandung kuadrat, jadi harus dimisalkan. Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang pertama syaratnya dulu harus dicek, kemudian a log fx-nya diperumpamakan sebagai z, dimisalkan sebagai z, kemudian faktorkan atau pakai rumus ABC, ganti kembali z dengan a log fx, kemudian tentukan nilai x. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah cara penulisan logaritmanya ya. Jadi kalau 2 log x ada pangkat 2 di tengahnya, itu bukan artinya x-nya yang dikuadratin, bukan ya, beda ya. Kamu bisa bedain ini sama ini guys. Nah, kalau yang atas itu artinya 2 log x dipangkatin 2. Jadi 2 log x-nya yang dipangkatin 2. Kalau yang bawah yang dipangkatin 2 itu adalah si x kuadratnya. Tuh, beda. Dan yang bisa pakai sifat itu yang bawah ya. Nah, ini ada pangkat nih, pangkatnya boleh dikedepanin. Jadi hasilnya 2 kali 2 log x. Nah, tapi kalau yang atas ada pangkat, tapi pangkatnya bukan punya x kan, jadi dia nggak boleh dikedepanin, nggak boleh ya. Jadi kalian harus bisa membedakan itu
bentuk itu berdua. Oke, kita lihat ke sini ada 2 log kuadrat X, kemudian tambah 12, 2 log X ditambah 32 ya. Nah, yang ini kita cek syaratnya dulu. Kita lihat syaratnya di sana cuma ada satu, yaitu X. X-nya harus lebih besar dari 0, berarti ya syarat itu harus lebih besar dari 0. Kemudian solusinya kita misalkan dulu. Misalkan 2 log X-nya itu sebagai Z, katanya pengennya Z ya. Jadi 2 log X yang ini kita ubah jadi Z. Z pangkat 2 ditambah 12 kali 2 log X, ini Z juga, ditambah 32 sama dengan 0. Nah, tinggal dihitung ya. Bisa nggak ya ini? Z 8 sama 4, 12 plus. Berarti Z sama dengan min 8, Z sama dengan min 4 ya. Nah, ini udah permisalan sama pemfaktoran. Tinggal dibalikin lagi guys. Z-nya kita balikin lagi jadi 2 log X. 2 log X sama dengan min 8. Kemudian 2 log X sama dengan min 4. Nah, ini balik lagi ke persamaan logaritma bentuk yang paling pertama ya. Kirinya ada X-nya, kanannya ada angka. Nah, si angka ini kita harus ubah menjadi 2 log 2 pangkat min 8. Yang saya ajarin tadi caranya. 2 log X sama dengan hijau sama 2 log 2 pangkat min 4. 2 lognya coret. 2 lognya coret. Sehingga kita mendapatkan X sama dengan 2 pangkat min 8, dimana kalau kita hitung itu 1/256. Nah, yang ini X sama dengan 2 pangkat min 4, dimana kalau kita hitung itu 1/16. Tinggal dicek aja jawaban kita apakah dia lebih besar dari 0 atau enggak ya. 1/256 tentu saja lebih besar dari 0, berarti betul. 1/16 juga lebih besar dari 0, berarti dia betul. Dua-duanya diambil sebagai jawaban. Oh ya, jadi sekali lagi kalian sering salah di sini guys. Jadi sama dengannya mah boleh negatif ya. 2 log X sama dengan negatif 8 masih boleh. Yang nggak boleh tuh yang kayak gimana? 2 log min 8. Nah, ini nggak bisa guys. Jadi di dalam logaritmanya negatif tuh nggak bisa ya. Oke, kemudian contoh soal 2. Untuk contoh soal 2 kita lihat ada kuadratnya lagi. Syaratnya dulu yuk. Syaratnya itu adalah dalam logaritmanya kali ini ada X plus 2. X plus 2 harus lebih besar dari 0, berarti X lebih besar dari min 2 ya. Seperti ini syaratnya. Nanti kita harus cek syarat. Kemudian solusinya kita misalkan dulu. Misalkan 2 log X tambah 2 itu sama dengan Z. Nah, sehingga kalau kita ganti ini menjadi Z, ini menjadi Z, hasilnya itu Z pangkat 2 ditambah Z pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Hah? Kenapa bisa gini, Sir? Ini ada Z pangkat 3 ya. Nah, karena kalian melakukan suatu kesalahan. Nggak boleh dimisalin dulu untuk yang ini. Kenapa? Karena masih beda, guys. Logaritmanya. Yang satu, X tambah 2. Logaritma. Yang satu logaritmanya X tambah 2. Ada kuadrat, meskipun ada kuadrat. Yang kedua itu X tambah 2 nya pangkat 3 tuh. Masih beda kan? Ada pangkat 3 nya. Nah, gimana caranya? Oh, pangkat 3 itu tinggal kedepanin 3 tuh. Minus 4 sama dengan 0. Baru bisa dimisalkan. Nah, kita misalnya sebagai Z ya tadi ya. Z. Berarti jadinya Z kuadrat tambah 3 kali Z dikurangi 4 sama dengan 0. Kita bisa faktorin guys. Z 41 mau jadi 3, berarti ini plus, ini min. Dapat Z sama dengan min 4. Dapat Z sama dengan 1. Nah, jangan lupa diganti lagi Z-nya jadi logaritmanya ya. 2 log X tambah 2 sama dengan min 4. Terus yang ini 2 log buka kurung X tambah 2 sama dengan 1 ya. Terus kita ubah 4-nya. 2 log X tambah 2 sama dengan 2 log
2 pangkat min 4, bisa dicoret logaritmanya udah sama persis. Berarti X tambah 2 sama dengan 1/16, 2 pangkat min 4 itu 1/16. X sama dengan 1/16 kurang 2, langsung sama yang penyebut, 32/16. X sama dengan minus 31/16, sekitar minus 1 koma ya. Minus 1 koma. Oke, kita cek. Harus lebih besar dari min 2, sedangkan ini min 1 koma. Oke, berarti lebih besar dari min 2. Oke ya, diambil. Terus yang kedua. Yang kedua kita punya 2 log X tambah 2. Satunya kita ubah jadi 2 log 2. Kita tahu satu itu 2 log 2 ya. Kemudian 2 lognya bisa dicoret. Sisanya tinggal X tambah 2 sama dengan 2. X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 betul nggak lebih besar dari min 2? Tadi syaratnya betul juga ya. Jadi dua-duanya diambil sebagai jawaban. Oke, kita ke bentuk terakhir yaitu persamaan logaritma bentuk Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Jadi kali ini atasnya juga ada basisnya ya. Syaratnya seperti kita tahu basis itu harus lebih besar dari 0. Basis itu nggak boleh 1. Fx yang bagian dalam logaritmanya harus lebih besar dari 0. Gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Dan solusinya adalah Fx sama dengan Gx ya. Kita lihat contoh soal 1. Nah, ada X-nya tuh atasnya. X logaritma bla 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 bla. Nah, yang ini kita harus cek syarat dulu. Syaratnya adalah X harus lebih besar dari 0, yang Hx ya. Yang Hx itu X-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian X-nya nggak boleh 1. Kemudian syarat yang ketiga, X kuadrat min 5X tambah 6-nya juga harus lebih besar dari 0. Kemudian yang 2X min 4 lebih besar dari 0. Nah, saya punya sedikit trik buat kalian. Kalau kalian dapat si dalam logaritmanya kuadrat kayak gini, ini kan makan waktu kalau kita hitung secara matematik ya. Nah, jadi kita bakal pakai cara yang kedua untuk soal yang ada kuadratnya. Setiap kali kalian dapat soal yang ada kuadratnya, pakai cara yang kedua, yaitu ceknya di akhir. Oke, solusinya apa? Di sini udah sama X log-nya, langsung kita coret aja. Sehingga hasilnya tinggal X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 2X min 4. Pindahin 2-nya, X kuadrat min 7X tambah 10 ya, 10 sama dengan 0. Kemudian difaktorin X min 5, X min 2, X sama dengan 5, X sama dengan 2. Nah, dapat solusinya 5 sama 2. Kemudian kita cek satu-satu ke syarat ya. Apakah 5 lebih besar dari 0? Yes, betul. Apakah 5 tidak sama dengan 1? Iya, 5 bukan 1 kok. Masih oke. Apakah kalau kamu masukin ke sini lebih besar dari 0? 25 kurang 25, 0. 0 tambah 6, 6 lebih besar dari 0. Yes, betul. Apakah 5 masukin ke sini benar lebih besar dari 0? 10 kurangi 4, 6. 6 lebih besar dari 0 juga, betul. Semua syarat terpenuhi untuk yang 5. Berarti 5 oke. Kalau 2 gimana? Apakah 2 lebih besar dari 0? 2 lebih besar dari 0. Yes. 2 tidak sama dengan 1, betul. Masukin ke sini. Jadi 2 kuadrat 4. 4 kurangin, masukin sini ya maksudnya ya. 4 kurang 10 min 6. Nah, ini masalah nih. 4 kurang 10 min 6. Min 6 tambah 6, 0 ya. Yang ketiga tuh dia 0 lebih besar dari 0. Memenuhi syarat nggak? Nggak ya, nggak ada sama dengannya. Berarti ini salah guys. 2 nggak boleh. Jadi jawabannya cuman X sama dengan 5. Gitu. Nah, itu adalah materi kita yang selanjutnya, yaitu persamaan logaritma. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Dadah!